Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, kasihan juga ya ketika seorang Irma Chaniago selaku salah satu anggota DPR RI itu kemudian di blender oleh netizen ya terkait momen-momen debatnya bersama Rocky Gerung ketika Rocky Gerung menyebutkan tentang IKN, Jokowi berbohong dan semuanya. Dan itu kemudian menuai komentar dari Irma Chaniago yang berujung pada netizen blender dia. Nah, kemudian di video ini ada terkait tentang ternak Mulyono ini makin gila guys. Kenapa? Karena Pak Mulyono dianggap malaikat. Agak lain kan. Ya, saya berharap, kita semua berharap semoga Tuhan mengampuni mereka semua. Mulyono malaikat guys. Oke, mari kita simak videonya. Masih seputar Ibu Irma. Bolehkah Begini diksi jual dipanggil IKN nih menurut opini terkait si bodoh. statement Bu Irma? Ya, ada satu diksi ya menjual, ya diksinya ini kata menjual IKN. Nah, kalau menurut saya ya Bu Irma, yang namanya menjual IKN dari satu istilah ya yang diucapkan oleh Rocky Gerung. Nah, kalau menurut saya begini, bukan berarti Pak Jokowi menjual IKN secara langsung seperti dagang di pasar, bukan begitu Bu maksudnya ya. Jadi ini istilah loh ya. Ya seperti contoh nih ya, ada konsesi lahan gitu kan, kemudian perizinan seperti HGU gitu kan, HGB gitu kan, terus katanya nih ya bebas pajak. Kita nggak perlu sebut deh ya HGB-nya berapa tahun, HGU-nya berapa tahun, pajaknya berapa persen, kita nggak perlu sebutkan lah ya, karena nanti kita akan dituntut data, padahal kita juga tahu sebetulnya ya, karena saya rakyat pada umumnya ya hanya mengadopsi informasi saja. Periset ataupun yang bisa mencari data itu orang ahli ekonom dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau menurut saya ya diksi dari menjual IKN ini seperti itu Bu ya, artinya di situ ada konsesi-konsesi yang benar-benar menjadi sebuah kelonggaran untuk China gitu berinvestasi gitu kan, dengan mudahnya, dengan enaknya gitu kan, di situ kira-kira seperti itu. Nah, diksi menjual IKN itu seperti itu kalau menurut saya Bu ya, bukan seperti di pasar kita jual beli barang cash-cashan ya, bukan seperti itu Bu ya. Jadi di sini perlu kecerdasan juga dalam menarasikan ataupun mentafsirkan suatu diksi ataupun narasi. Itu Bu Irma ya, sorry Bu Irma ya, ini konsekuensi dari seorang politisi ya, biasa ya. Wajarlah warga negara Indonesia kan punya hak juga untuk mengkritiki ya, untuk bersuara, untuk berpendapat. Pasal 28 Bu, ingat ya, saya berani begini karena pasal 28 ya. Sorry no baper. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Jokowi dianggap malaikat, pemujanya memang agak rada-rada gimana gitu. Terkait tulisan Pak Iya Subiakto yang menurut saya ini sangat-sangat unik dan bermasalah. Ya karena Pak Iya Subiakto mengatakan bahwa Jokowi itu bak malaikat Israel bagi PDI Perjuangan. Kalian gak bisa ngumpet karena jangkauannya luas dan dalam. Asik. Saya gak ngerti kenapa Mas Denny tiba-tiba membagikan postingan atau tulisan dari Pak Iya Subiakto. Karena jarang-jarang gitu ya. Dan setahu saya Mas Denny dengan Pak Iya Subiakto ini ya saling kenal atau setidaknya pernah ketemu, dan saya juga ya pernah ketemu sekali dengan Pak Iya Subiakto, dan sebenarnya ya kita secara pribadi nggak ada masalah. Tapi setelah dibaca 2 kali kalimat dari yang disampaikan oleh Pak Iya Subiakto ini nampaknya memang ada masalah. Karena mungkin maksud dari Pak Iya Subiakto gitu ya, Pak Jokowi itu ya ibarat malaikat pencabut nyawa, wah, yang bisa menghancurkan, bisa mematikan, bisa mengambil nyawa dari PDI Perjuangan. Kayaknya kok hebat sekali Pak Jokowi, malaikat ya, pencabut nyawa. Dan ini sebenarnya tidak sesuai dengan fakta atau kenyataannya. Karena ketika Pak Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia, ya ternyata tidak mampu untuk menghancurkan PDI Perjuangan. Memang suara PDI Perjuangan ada penurunan yang sedikit gitu ya, tapi ya sedikit gitu. Tapi di sisi lain Pak Jokowi tidak bisa meloloskan partai anaknya. Yang 2 hari jadi ketua umum partai yaitu PSI, terus kemudian dipaksakan untuk bisa lolos ke Senayan dan ternyata nggak bisa gitu. Jadi
tidak hanya gagal mematikan PDI Perjuangan atau menghancurkan PDI Perjuangan karena faktanya PDIP tetap menjadi partai pemenang pemilu tahun 2024, masih tertinggi suaranya, sementara di sisi lain juga nggak bisa kemudian menghidupkan PSI atau meloloskan PSI ke Senayan. Dan fakta lainnya juga seperti misalkan di Pilkada Jakarta, di mana Pak Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil, tapi kan faktanya tetap Pramono lah yang kemudian memenangkan Pilgub Jakarta. Jadi ya kalau kemudian ada orang berpikir Pak Jokowi ini malaikat pencabut nyawa. Ya, tapi sebenarnya kenyataannya tidak se-powerful itu, tidak sehebat itu. Jadi ya mungkin Pak Jokowi bisa memenangkan 1-2 pertandingan, tapi tidak bisa memenangkan semua pertandingan. Jadi kalau kemudian diklaim ini jangkauannya luas, dalam, tapi kan tidak sesuai dengan faktanya bahwa Pak Jokowi memang berhasil di satu kontestasi, satu pertandingan, tapi ya tidak bisa kemudian mencapai semua keinginan dirinya. Ya terbukti salah satunya yang tidak bisa dicapai adalah soal presiden 3 periode. Tapi bagi saya fokusnya bukan soal fakta atau kenyataan dari klaim yang disampaikan oleh Pak Iyas Subiakto. Pak Iyas Subiakto dan orang-orang yang lain mungkin punya imajinasi yang sama, meskipun kenyataannya berbeda. Tapi fokusnya sekali lagi bukan itu, tapi lebih kepada bagaimana seorang pemuja atau pendukung Jokowi kemudian menyamakan sosok Jokowi dengan malaikat. Ini kan sangat-sangat luar biasa, lebih ekstrim dibandingkan Bahlil yang sebelumnya mengatakan bahwa Pak Jokowi ini ya Raja Jawa, yang sangat powerful, sangat luar biasa, sangat bisa melakukan segala macam, dan ngeri sekali barang ini. Tapi ternyata ada yang lebih parah dari itu, yakni menyamakan Jokowi dengan malaikat. Saya kok curiga, jangan-jangan sebulan 2 bulan lagi akan ada orang yang menyamakan Jokowi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa jadi, Bang, bisa jadi. Mau bikin agama sendiri, misalkan agamanya PSI, mana tahu. Agama PSI. Sekarang aja ada yang bilang malaikat gitu ya, malaikat. Jadi ya bisa saja kemudian dianggap sebagai Tuhan, sebagai sosok yang sangat luar biasa. Ini sudah komplit sekali gelar-gelarnya, dari Raja Jawa sekarang malaikat. Dan kalau sudah disebut sebagai malaikat, itu kan berarti sifat-sifatnya dari diri Jokowi itu ya jadi nggak ada yang salah gitu. Karena malaikat itu nggak punya dosa, otomatis kan gitu. Malaikat itu hanya menjalankan perintah agung yang Maha Kuasa. Jadi wajar kalau kemudian hari ini ketika Pak Jokowi mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia sekalipun, kemudian masih dianggap sebagai seorang sosok yang sangat suci, yang tidak berdosa, yang tidak salah, yang sangat-sangat luar biasa memberikan dampak positif kepada bangsa Indonesia. Wajar kalau kemudian dibela-bela habis-habisan sedemikian rupa, karena sebagian orang ternyata meyakini bahwa Pak Jokowi ini ya malaikat pencabut nyawa atau malaikat apapun lah gitu. Ya karena kalau udah malaikat, udah kita tidak bisa menyebutkan kesalahan-kesalahannya karena malaikat nggak salah gitu. Malaikat hanya menjalankan perintah dan mereka tidak punya dendam, ambisi, begitu suci, tidak seperti manusia. Jadi ya kalau Pak Iyas kemudian menyebut Pak Jokowi sebagai malaikat Israel katanya gitu ya. Ya jangan heran kalau para relawan-relawan lainnya, para buzzer-buzzernya juga kemudian membela apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sesalah-salahnya tetap dibela. Karena sebagian orang berpikir bahwa Pak Jokowi itu malaikat. Jangan-jangan setelah ini ada kelompok orang yang menyembah Pak Jokowi. Ya, sekarang ada sih, tapi tidak vulgar, tidak secara terang-terangan gitu ya. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Iyas ini menjadi satu contoh penyembahan yang dinyatakan secara terbuka dan luar biasa vulgarnya. Saya nggak tahu apakah ini bagian dari penistaan agama yang kemudian menyamakan sosok manusia dengan malaikat Israel. Saya nggak ngerti apakah itu bagian dari penistaan agama, tapi setahu saya hal-hal yang semacam ini sebaiknya itu dihindari, karena menyamakan malaikat dengan manusia itu kan ya sudah di luar batas kewajaran. Saya pribadi pernah ketemu dengan Pak Iyas. Saya sekali lagi tidak ada masalah dengan Pak Iyas, nggak ada masalah pribadi. Saya menghormati beliau sebagai orang yang lebih tua. Saya pernah main ke rumahnya, pernah berbeda pendapat dan berkali-kali terlibat diskusi ketika kami berada di rumahnya. Tidak ada masalah pribadi antara saya dengan Pak Iyas. Gimana nih? Aduh, ya bisa jadi bisa besok Pak Jokowi Pak Mulyono sudah jadi Tuhan tuh disembah. Semoga para ternak-ternak Mulyono ini segera mendapatkan petunjuk dan segera bertobat kembali ke jalan yang lurus. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.